Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam kasih, salam sehat, salam sukacita bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini dari 1 Tawarik pasal yang ke-21. Saya memberi tema pemimpin yang bertanggung jawab. Kita lihat bagaimana Raja Daud ketika dia melakukan satu tindakan yang keliru atau dia berdosa, dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya supaya dosa itu ya tidak dilimpahkan kepada umat Tuhan. Di ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Daud menyadari kekeliruannya, kesalahannya ketika dia menghitung pasukan. Dia mengandalkan kekuatan manusia, dia tidak mengandalkan Tuhan, dan ini adalah dosa. Untuk itu Allah memberi hukuman kepada mereka, dan Daud berkata dia siap, dia saja menanggung beban itu, menanggung pergumulan itu, menanggung kesalahan itu dan keluarganya, jangan kepada semua umat itu. Di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian, pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat Tuhan hendak menghancurkan atau membinasakan Yerusalem, Tuhan berkata cukup. Kenapa ada Daud di sana yang sedang berdoa? Di ayat 16 berbunyi demikian, ya, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di atas bumi dan langit dengan tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Daud bersama tua-tua sujud menyembah, memohon ampun di hadapan Tuhan. Daud seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, ia menerima hukuman supaya umat jangan dihukum, dan juga dia berkabung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tindakan yang keliru, ya, yang dia buat diakui. Berbahaya jika ada pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang melakukan kesalahan, kekeliruan, namun tidak mau bertanggung jawab, tidak siap menanggung hukuman, bahkan dilemparkan kepada yang lain. Ini sangat mengecewakan dan kita harus waspada. Hal itu bisa terjadi. Kita bisa terjebak untuk mementingkan diri sendiri. Kita terjebak untuk menikmati kesenangan secara dunia, sekalipun kita berkata kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Kita perlu belajar dari Raja Daud. Dia bertanggung jawab baik secara jasmani maupun secara rohani. Dia siap menanggung beban itu, hukuman itu, dan dia juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, sujud, menyembah, supaya hukuman itu ya tidak Tuhan lanjutkan untuk umatnya. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat akibat perbuatannya 70.000 orang mati karena penyakit sampar. Memang ada 3 pilihan, dan Daud berkata biarlah ia jatuh ke tangan Tuhan saja. Jadi siap menerima apapun hukuman yang Tuhan berikan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia mau menyadari kesalahannya, dia mau bertobat,
Dia mau bertanggung jawab, dia mau berkorban demi orang lain. Jika hal ini kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, niscaya kita akan diberkati Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan, dan setiap pelayanan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.